Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifda Ramdaniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa meliputi 3 bagian. Yang pertama ada linguistik, yang kedua ada psikologis, dan yang ketiga ada pedagogi. Yang pertama, dasar linguistik. Linguistik adalah pengkajian bahasa secara ilmiah. Teori linguistik di sini adalah suatu himpunan konsep-konsep, definisi-definisi, dan proposisi-proposisi yang saling berkaitan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis tentang suatu fenomena bahasa dengan cara menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan fenomena-fenomena bahasa tersebut secara ilmiah. Teori linguistik dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama, dengan cara latihan menghafalkan dan melafalkan berulang-ulang kosakata. Yang kedua, karena bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa, maka guru harus memulai pelajaran dengan menyimak kemudian berbicara. Dan yang ketiga, pembelajaran harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan. Dan yang keempat, kaidah grammar atau nahwu dapat diberikan sepanjang hal itu dibutuhkan oleh pembelajar sebagai landasan untuk dapat mengkreasi ujaran-ujaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Selanjutnya ada dasar psikologis. Psikologi secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan jiwa manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka teori psikologi dapat diartikan sebagai suatu himpunan konsep-konsep, definisi-definisi, dan proposisi-proposisi yang saling berkaitan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis tentang keadaan jiwa manusia dengan cara menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan keadaan jiwa manusia tersebut secara ilmiah dan menghubungkannya dengan bagaimana orang belajar bahasa. Teori psikologis dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengenalan keterampilan istimawal kalam sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, latihan menggunakan bahasa secara aktif dan terus-menerus agar pembelajar memiliki keterampilan berbahasa dan menjadi kebiasaan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan berbahasa yang kondusif agar mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mendengar dan berinteraksi dengan penutur asli. Dan yang terakhir, memotivasi guru bahasa untuk tampil berbahasa dengan baik dan benar agar menjadi contoh muridnya dalam berbahasa. Selanjutnya ada dasar pedagogis. Pedagogi memiliki 2 arti. Yang pertama, cara seseorang mengajar, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan prinsip mengajar, membimbing, dan mengawasi pelajaran atau disebut juga dengan ilmu pendidikan. Jadi, pedagogi adalah ilmu yang membahas pendidikan anak. Pedagogi merupakan teori pendidikan anak. Pedagogi sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru TK dan guru SD. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.